Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, bahaya riya karena termasuk kesyirikan. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juzi'an nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Allah azza wa jalla akan berfirman kepada mereka pada hari kiamat ketika seluruh manusia diberi balasan atas perbuatan mereka. Pergilah kalian pada orang yang dahulu di dunia kalian peruntukkan perbuatan riya kalian. Kemudian lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis sahih riwayat Ahmad. Di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id bin Fadalah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," artinya ketika Allah mengumpulkan manusia dari yang awal hingga yang akhir pada hari kiamat, hari yang tiada keraguan di dalamnya, ada yang berseru, "Siapa saja yang menyekutukan Allah dengan seseorang pada suatu amalan yang ia lakukan, maka hendaklah ia meminta pahalanya dari selain Allah, karena Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu." Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Faqala, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal?" Faqulna, "Bala ya Rasulullah." Faqala, "Asyirkul khafi ay yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazri rajulin ilaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih ad-Dajjal. Beliau lalu bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan mengenai sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih ad-Dajjal?" Kami pun berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang berdiri melaksanakan sholat, lalu membaguskan sholatnya karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikan dirinya." Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Satu hadis lagi yang paling sering kita dengar dalam pembahasan riya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid,
Lalu ia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan, sehingga ia pun mengetahuinya. Allah bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia?" Ia menjawab, "Aku berperang karena engkau, hingga aku mati syahid." Allah berfirman, "Kamu berdusta, tapi kamu berperang agar disebut sebagai orang yang berani, dan kamu telah disebut sebagai pemberani." Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran, didatangkanlah ia dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat di dunia?" Ia berkata, "Aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau." Allah berfirman, "Kamu berdusta, tapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim, serta membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qari, dan kamu telah disebut seperti itu." Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia memberinya dari beragam jenis harta. Lalu didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat dengan harta bendamu di dunia?" Ia menjawab, "Aku tidak meninggalkannya satu jalan pun yang engkau senang jika di dalamnya diinfakkan harta benda, melainkan aku infakkan harta bendaku di jalanmu." Allah berfirman, "Kamu berdusta, tapi kamu melakukan hal itu agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu." Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Riya ialah melakukan ibadah dan memperbagusnya karena mengharapkan pujian dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengategorikan riya sebagai kesyirikan dan memperingatkan kepada umatnya dari bahaya riya, karena riya adalah kesyirikan yang tersembunyi dan banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Juga dikarenakan riya dapat merusak dan menghapuskan pahala amal kebaikan. Dari hadis-hadis yang tadi disebutkan, dapat kita simpulkan beberapa poin. Pertama, rasa takutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas para sahabat dari riya, dan peringatan untuk generasi setelah mereka dengan peringatan yang lebih tegas. Kedua, orang yang soleh pun ada kalanya terjerumus ke dalam riya, namun ia tidak menyadarinya. Ketiga, amalan orang yang berbuat riya akan ditolak dan tidak diterima. Keempat, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang berbuat riya, karena riya termasuk syirik kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.